Oke, kalau seperti itu mungkin saya akan memulainya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Karena sumber utama dari ajaran Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dan untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis tidak bisa lepas karena Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril baru kemudian disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi baru turun ke siapa? Disampaikan kepada sahabat. Jadi udah berapa tahapan tuh? Dari Allah turun kepada malaikat Jibril, dari Jibril kepada Kanjeng Nabi, dari Kanjeng Nabi kepada sahabat. Nah, sahabat Nabi kita yang hidup di zaman sekarang, sahabat Nabi yang bersama Nabi, ternyata penerimaan Al-Qur'annya pun antar satu sahabat dengan sahabat yang lain berbeda. Sehingga, dan itu tidak ada dokumen di masa Nabi, kecuali hanya sedikit tulisan, itu pun tercecer di mana-mana. Sehingga pada saat Nabi sudah tidak ada, siapa lagi yang akan mentashih kebenaran ayat Quran? Sementara Nabi sudah tidak ada, maka sesama sahabat ini saling mengingatkan. Disitulah muncul keprihatinan berikutnya. Nah, kalau sahabat-sahabat ini pernah ketemu Nabi, sahabat-sahabat ini pernah ditashih, dibenarkan, disalahkan, dibimbing langsung oleh Nabi saja, itu beda-beda cara bacanya, beda pengucapannya, beda mungkin pemahamannya, sesuai dengan kapasitas akal, logika, kemampuan berpikir, situasi kondisi masing-masing sahabat. Gimana ketika sahabat-sahabat ini sudah wafat, akhirnya ada inisiatif membukukan Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Nah, di masa Zaid bin Sabit mengumpulkan para sahabat-sahabat menghafal Al-Quran, yang ternyata ada banyak bacaan yang berbeda, sehingga terkumpullah 7 bacaan yang berbeda itu, yang sering disebut dengan qiraah sab'ah. Dari 7 itu kemudian diambil yang paling populer, yang paling banyak, yang sampai saat ini dari sahabat itu dibukukan. Kemudian setelah dibukukan di masa sahabat, diajarkan kepada sahabat, anak-anaknya sahabat, murid-muridnya sahabat, dan sahabat-sahabat lain yang mungkin tidak langsung menerima ayat-ayat Quran, karena ayat Quran itu 23 tahun turunnya, nggak langsung satu buku kayak kita kalau baca novel gitu kan, beli buku jalan halaman 1 sampai terakhir. Quran enggak. Quran tuh turunnya bertahap sesuai dengan kebutuhan. Ada masalah apa, turunlah ayat. Ada kondisi apa, turunlah ayat. Ada masalah butuh jawaban, turunlah ayat. Ada yang bertanya, baru turun ayat. Nah, sehingga ada di tempat yang berbeda, berhadapan dengan orang yang berbeda, dengan masalah yang berbeda, sehingga orang yang memahami langsung pada saat kejadian dengan yang tidak saat kejadian, dan pada saat kejadian di satu daerah yang mungkin situasinya berbeda dengan daerah lain, sehingga muncul berbagai pemahaman yang berbeda-beda. Karena itu untuk memahami Al-Quran itu nggak bisa hanya lewat teks saja. Tidak hanya Quran bisa difahami hanya lewat bacaan saja. Tidak semua orang yang hafal Quran itu ngerti isinya Quran ya. Di sini ada yang hafal Quran? Ya, belum tentu orang yang hafal Quran tuh faham isi Quran, dan bahkan jangan dengan isinya, artinya aja boleh jadi nggak tahu. Jangankan kita yang orang Indonesia, orang Arab saja tidak semuanya walau mereka berbahasa Arab bisa memahami bahasa Al-Quran. Karena itu, sementara kita ini sudah tahap keberapa sekarang kita dari Nabi? Udah berapa tahun nih? 1000?
444 itu dari Hijriyah, dari hijrah Nabi. Nabi diutus 10 tahun sebelumnya, udah 1500 tahunan kita, dan nggak pernah ketemu Nabi, dan nggak pernah langsung bicara sama Allah. Gimana kita bisa memahami Quran? Maka di sini dibutuhkan ilmu untuk memahami Quran itu sepanjang hayat, sepanjang hidup. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan dalam memahami Quran itu tidak bisa hanya lewat, apalagi lewat terjemahan. Faham bahasanya dan artinya pun belum tentu bisa memahami makna, maksud, tujuan dari maqasid syariahnya. Kenapa? Karena bahasa Quran itu bahasa tingkat tinggi yang nggak bisa dibatikan hanya dengan teks tekstual secara tekstual, tapi ada maksud di balik sebuah kata dan kalimat. Satu itu. Yang kedua, apalagi kalau cuma belajar Quran lewat terjemahan. Jadi walaupun sumber Quran itu adalah Quran dan hadis, tapi kita nggak boleh ya langsung ambil comot sebuah ayat Quran lalu memahaminya, wah berarti harus begini, nggak boleh begitu, wajib begini, kalau nggak begitu dosa, kalau nggak begini bid'ah, kalau nggak begitu haram. Menurut dia itu hanya namanya penafsiran. Itulah kenapa dalam memahami ayat Quran ada banyak tafsir. Apa tafsir? Butuh peran akal, butuh peran hati. Hati yang bersih akan memahaminya dengan bersih. Tapi begitu hati kita kotor memahami Quran, yang muncul adalah kepentingan untuk membenarkan kotornya hati kita. Jadi yuk kita mulai, kita hari ini berusaha untuk memperbaiki diri, memahami diri. Jangan pernah merasa paling benar walau kita menggunakan ayat Quran, tapi kita mencoba memahaminya lewat para ahli. Dan itu butuh sepanjang hidup untuk belajar.